Welcome to my channel. Di video kali ini aku pengen bahas tentang syarat-syarat pendaftaran LPDP 2022 dan komponen-komponen dari seleksi administrasi LPDP 2022 serta aku akan kasih tips cara menulis esai LPDP. Stay tune ya teman-teman. Hai teman-teman, welcome to my channel. Sebelumnya kenalin, aku Gaby. Aku saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di bidang imunologi di Harvard Medical School. Aku kesini dibiayai full oleh beasiswa LPDP. Aku mendaftar LPDP pada gelombang 1 LPDP tahun 2021 dan aku berangkat bulan Agustus 2021. Karena sekarang kita sedang memasuki tahap seleksi administrasi LPDP 2022, aku pengen kasih panduan lengkap tentang setiap dokumen yang diperlukan untuk teman-teman submit dan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke aku mengenai dokumen-dokumen tersebut. Sebelumnya, jangan lupa juga buat follow Instagram aku di sini dan cek video aku sebelumnya tentang tips persiapan LPDP 2022 yang teman-teman bisa temukan di sini. Oke, jadi saat ini hingga tanggal 27 Maret 2022, LPDP tengah membuka seleksi administrasi. Jadi semua pendaftar LPDP harus lolos dulu seleksi administrasi sebelum melanjut ke tahap-tahap berikutnya. Seleksi administrasi ini menurut aku bukan tahap dimana banyak awardee yang gugur sih, asalkan teman-teman bisa memenuhi tiap persyaratan sesuai dengan yang tertulis di booklet, maka aku yakin teman-teman akan lolos di tahap ini. Jangan lupa, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus punya booklet LPDP. Ini adalah panduan utama teman-teman untuk melengkapi semua berkas-berkas LPDP. Dan jika ada yang teman-teman masih bingung, teman-teman bisa nelpon ke call center LPDP di nomor 1500652. Sebenarnya ada beberapa perbedaan pada seleksi LPDP tahun ini dengan pada saat aku seleksi tahun lalu. Antara lain, yang pertama, untuk teman-teman yang udah mempunyai LOE, sekarang nggak perlu lagi mengikuti tahap kedua, yaitu SBK atau SBS sekarang istilahnya, seleksi bakat skolastik. Ini merupakan good news banget menurut aku, karena di tahun lalu, di tahap SBS inilah paling banyak awardee yang gugur. Kemudian yang kedua, untuk beasiswa PTUD, yang merupakan juga jalur beasiswa yang aku ikuti, sekarang cakupannya lebih diperluas lagi teman-teman. Jadi tahun lalu hanya mencakup 15 universitas, tahun ini PTUD mencakup 25 universitas. Kemudian perbedaan ketiga adalah untuk tahun ini LPDP tidak memberikan lagi guideline untuk esai. Jadi sepertinya LPDP membebaskan teman-teman untuk berkreasi sesuai teman-teman sendiri. Tapi bentar aku akan kasih beberapa tips menulis esai yang aku rasa bisa diambil dari tahun lalu. Perbedaan terakhir adalah pada tahun 2021 LPDP meminta 2 esai, yaitu personal statement dan esai kontribusi. Sedangkan tahun ini LPDP hanya meminta 1 esai aja, yaitu esai kontribusi. Kalau teman-teman udah punya booklet, teman-teman bisa lihat di situ daftar dari dokumen-dokumen yang diperlukan oleh LPDP, yaitu biodata diri, KTP, surat scan ijazah S1 atau S2 asli, penyetaraan jika teman-teman lulusan luar negeri, transkrip dan penyetaraannya, sertifikat bahasa asing, letter of acceptance yang unconditional, surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, surat pernyataan yang harus teman-teman isi pada aplikasi pendaftaran, esai kontribusi LPDP, proposal penelitian khusus untuk doktor. Jadi ini semua bisa teman-teman lihat di booklet LPDP. Nah, ini tabelnya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di video ini aku pengen bahas satu persatu tentang masing-masing dokumen ini. Jadi yang pertama, biodata diri. Biodata diri ini sendiri bentuknya di online form teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah mempunyai website LPDP, maka akan ada beberapa online form yang harus teman-teman isi. Yang termasuk dalam biodata diri ini, selain dari tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, juga mencakup isian prestasi, pengalaman organisasi, dan sebagainya. Pertanyaan yang sering ditanyakan ke aku adalah teman-teman yang mungkin merasa minder karena nggak punya prestasi atau merasa nggak punya pencapaian atau
pengalaman organisasi. Menurut aku nggak apa-apa, isi aja sesuai dengan pengalaman teman-teman selama ini. Dan aku rasa hal itu nggak akan terlalu menjadi penghalang buat teman-teman, apalagi jika teman-teman bisa menonjolkan pencapaian teman-teman yang lain atau kemauan teman-teman untuk belajar melalui esai atau wawancara. Kemudian yang kedua yang sering aku terima, gimana cara ngisi kekuatan atau kelemahan diri kita. Aku sendiri juga struggle sih mengisi ini, dan ini aku isi paling terakhir. Tapi saran yang bisa aku kasih adalah untuk poin kelebihan diri kita, teman-teman hati-hati jangan sampai terdengar terlalu sombong. Dan untuk poin yang kekurangan diri kita, teman-teman sebaiknya bisa mengisi kekurangan yang bisa diambil sisi positifnya. Misalnya mungkin teman-teman sulit menolak kalau dimintain bantuan oleh orang, atau misalnya mungkin teman-teman tidak terlalu bisa mengatur work-life balance yang baik. Kemudian untuk KTP aku rasa cukup straightforward. Untuk surat ijazah dan surat transkrip yang sering aku ditanyakan adalah untuk program-program seperti aku yang dokter, yang mempunyai bagian komponen S1 dan profesi, ijazah mana yang disubmit? Kalau menurut call center LPDP cukup submit ijazah S1 aja. Tapi yang aku lakukan dulu adalah aku submit ijazah sarjana maupun profesi yang aku gabungkan dalam satu file PDF. Aku rasa nggak ada ruginya sih buat teman-teman melakukan hal yang sama. Kemudian untuk teman-teman lulusan luar negeri, teman-teman harus hati-hati dan memastikan bahwa ijazah dan transkrip teman-teman sudah disetarakan ke standar Indonesia ya teman-teman. Jangan menunda-nunda untuk mengurus penyetaraan ini. Kemudian sertifikat bahasa asing. Untuk LPDP sendiri menerima 3 macam sertifikat bahasa asing, yaitu TOEFL, IELTS, dan Pearson Academic Test. Khusus untuk tujuan luar negeri, untuk program magister, nilai TOEFL minimal adalah 80 dan nilai IELTS minimal adalah 6,5. Sedangkan untuk program doktor, nilai TOEFL minimal adalah 94 dan nilai IELTS minimal adalah 7,0. Pertanyaan yang sering aku terima adalah apakah nilai tiap band atau tiap komponennya harus melebihi minimal? Jawabannya adalah enggak teman-teman, yang dilihat adalah nilai overall-nya. Apakah LPDP memberikan allowance untuk nilai yang kurang dari standar? Kalau dari aku, sebaiknya jangan, karena aku tahu LPDP cukup strict mengenai ini. Tapi teman-teman bisa bertanya lagi ke call center atau tiket bantuan jika teman-teman punya concern khusus. Tips dari aku, yang pertama jangan nunda-nunda buat tes, jangan sampai nilai tes pertama teman-teman belum sesuai harapan atau ada kejadian force majeure yang bikin tes teman-teman bisa tertunda. Jangan lupa bahwa nilai TOEFL ITP atau TOEFL berbasis paper based tidak diterima lagi teman-teman untuk tujuan luar negeri. Jadi teman-teman harus mengambil antara nilai TOEFL IBT, IELTS, atau Pearson Academic Test. Untuk Pearson Academic Test sendiri aku belum bisa berkomen banyak karena aku nggak pernah mengambil tes itu. Untuk nilai Duolingo juga setahu aku hingga saat ini belum diterima teman-teman untuk jalur beasiswa reguler. Aku pernah membuat video tentang TOEFL dan IELTS yang teman-teman bisa temukan di sini. Dokumen berikutnya yaitu surat rekomendasi dari akademisi atau tokoh masyarakat. Untuk LPDP sendiri meminta surat rekomendasi sesuai format yang bisa teman-teman temukan di booklet. Dan surat rekomendasi yang diminta sebenarnya hanya satu saja. Tapi jika teman-teman mempunyai lebih, seperti kasus aku dulu, aku submit 2 yang aku gabungkan dalam satu PDF. Untuk surat rekomendasinya, teman-teman harus mengikuti format ini, tapi biasanya ditambahkan kop instansi atau kop tempat kerja. Sebaiknya rekomender yang teman-teman pilih adalah rekomender yang mengenal teman-teman dengan baik dan bisa memberikan rekomendasi yang strong. Rekomendasi yang strong itu maksudnya rekomendasi yang bisa highlight kelebihan teman-teman dan juga kalau bisa bahkan menceritakan kejadian-kejadian secara personal yang membuat beliau kagum dengan etos kerja atau kemampuan teman-teman. Aku juga pernah membuat video tentang surat rekomendasi yang teman-teman bisa temukan di sini. Dokumen berikutnya adalah surat izin dari atasan jika teman-teman adalah anggota TNI, Polri, atau ASN. Aku nggak bisa terlalu ngomong banyak sih tentang ini karena ini nggak apply ke aku. Kemudian surat pernyataan saat akan melakukan pendaftaran ini cukup straightforward. Teman-teman cukup menyiapkan surat yang ditandatangani di atas materai. Next, letter of acceptance. Untuk letter of acceptance sendiri, ini nggak wajib ya teman-teman. Jadi banyak banget yang mengira karena nggak punya LOE nggak bisa daftar LPDP. Ini salah teman-teman. Jadi teman-teman tetap bisa daftar LPDP meskipun tanpa LOE. Bedanya teman-teman harus mengikuti tahap seleksi yang tambahan, yaitu tahap seleksi bakat skolastik. LOE adalah keterangan bahwa teman-teman sudah diterima menjadi mahasiswa di kampus tujuan teman-teman. Untuk mencari LOE sendiri, teman-teman bisa nonton video aku yang ini.
perlu teman-teman perhatikan adalah LOE yang diterima oleh LPDP harus berupa LOE unconditional, yang berarti teman-teman sudah diterima tanpa syarat masuk ke universitas tujuan teman-teman. Misalnya teman-teman sudah diterima tapi diminta untuk menaikkan nilai TOEFL atau IELTS dulu. Hal ini berarti LOE teman-teman bukan LOE unconditional tapi masih berupa LOE conditional. Jadi LPDP belum menerima jenis LOE ini. Teman-teman harus mengikuti jalur tanpa LOE. Pertanyaan yang sering ditanyakan ke aku adalah gimana kalau misalnya LOE kita masih kondisional, kita belum mendapatkan LOE kondisional sebelum tutupnya seleksi administrasi, apakah bisa menyusul? Nah, menurut call center LPDP nggak bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman mau nggak mau harus tetap ikut seleksi yang jalur tanpa LOE. Tapi teman-teman bisa menuliskan di esai ataupun di saat wawancara menyebutkan bahwa teman-teman sudah mendaftar di kampus tersebut, dan bahkan bagus banget kalau teman-teman bisa mendapatkan LOE unconditional sebelum wawancara. Aku yakin hal itu bisa menjadi poin plus bagi teman-teman semua. Kemudian yang berikutnya adalah proposal penelitian. Ini khusus untuk pendaftar doktor, dan aku juga minta maaf aku nggak terlalu bisa banyak komen tentang ini karena aku sendiri belum pernah punya pengalaman membuatnya. Akhirnya dokumen terakhir yang mungkin paling penting dan teman-teman paling tunggu-tunggu adalah esai LPDP atau esai kontribusi. Jadi, kalau menurut guideline LPDP 2022, guideline-nya hanya menyebutkan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia sebanyak 1.500 hingga 2.000 kata. Sedangkan tahun lalu di buklet LPDP menyebutkan beberapa poin-poin yang harus kita sebutkan sebagai panduan esai. Meskipun tahun ini poin-poin tersebut sudah tidak dituliskan lagi, tapi kalau aku di posisi teman-teman, aku akan tetap mengikuti panduan guideline poin-poin itu sih, karena aku sudah tahu bahwa itu yang diinginkan oleh LPDP, dan poin-poin tersebut bisa membantu aku untuk framing gimana bidang studi aku dan ilmu yang ingin aku pelajari itu bisa berkontribusi kepada Indonesia ke depannya. Jadi dari buklet 2021 ada beberapa poin yang teman-teman harus masukkan dalam esai teman-teman, yaitu pertama, deskripsikan diri teman-teman. Yang kedua, deskripsikan masalah urgent yang sedang terjadi dan gimana solusi teman-teman untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, deskripsikan pentingnya ilmu yang ingin teman-teman ambil dan gimana ilmu tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, deskripsikan mimpi teman-teman tentang Indonesia masa depan. Yang kelima, deskripsikan peran teman-teman dalam Indonesia masa depan. Dan yang keenam, deskripsikan cara teman-teman untuk dapat mewujudkan mimpi teman-teman. Menurut aku ini guideline yang cukup bagus sih, dan teman-teman bisa tetap mengikuti guideline ini untuk seleksi LPDP 2022. Aku pernah menulis guideline tentang menulis esai, tapi ini untuk admission ke Harvard University. Yang teman-teman bisa lihat di sini. Aku rasa ini juga generally applies untuk proses penulisan esai LPDP. Bedanya hanya di esai LPDP teman-teman harus lebih fokus ke arah manfaat untuk Indonesia dan gimana ilmu teman-teman bisa bermanfaat untuk Indonesia ke depannya. Ada beberapa saran dari aku untuk teman-teman bisa menulis esai yang lebih baik, yaitu yang pertama, do your research. Jadi teman-teman harus mencari tahu dengan jelas apa saja permasalahan yang ingin teman-teman tackle dan kalau bisa dikuantifikasi dalam bentuk angka. Kemudian teman-teman juga harus benar-benar tahu tentang program studi tujuan teman-teman dan universitas tujuan teman-teman. Teman-teman harus bisa menghubungkan antara masalah tersebut dan gimana ilmu yang teman-teman pelajari bisa benar-benar menyelesaikan masalah ini. Dan juga teman-teman harus bisa tahu poin plus dari universitas yang teman-teman pilih. Misalnya mungkin kurikulum atau profesornya yang unik dan tidak ada di tempat lain. Kemudian teman-teman harus membuat rencana masa depan yang konkret dan masuk akal. Jadi teman-teman boleh banget untuk berambisi dan teman-teman boleh banget untuk bermimpi. Tapi teman-teman juga harus realistis dan misalnya jangan sampai teman-teman berencana buat do too many things. Karena itu nanti kesannya seperti teman-teman belum bisa menentukan tujuan dan passion utama teman-teman. Kalau bisa, rencana teman-teman ini dikuantifikasi dalam bentuk waktu. Misalnya mungkin dalam 10 tahun, dalam 20 tahun, apa saja rencana teman-teman. Kemudian misalnya teman-teman mempunyai background pendidikan yang tidak linear dengan pekerjaan atau dengan tujuan teman-teman, maka teman-teman sebaiknya menemukan suatu common issue atau benang merah yang menghubungkan itu semua. Kemudian seperti yang ada di video aku tentang menulis esai Harvard, teman-teman juga tentunya harus menulis esai ini early, meminta review dari banyak orang, dan rajin revisi kembali esai teman-teman hingga benar-benar matang.
Aku sangat saranin teman-teman sebelum menulis untuk membuat outline dulu, kira-kira main point apa yang ingin teman-teman sampaikan, dan teman-teman bisa menentukan batas jumlah kata untuk tiap main point tersebut, sehingga tulisan teman-teman bisa lebih terstruktur. Kalau berdasarkan info yang aku terima dari LPDP, untuk tujuan luar negeri, teman-teman sebaiknya menulis dalam bahasa Inggris. Sedangkan untuk tujuan dalam negeri, maka nulis dalam bahasa Indonesia. Tapi aku rasa hal ini bukan sesuatu yang absolut sih teman-teman, karena aku tahu juga wordy-wordy lain yang menulis esai dalam bahasa Indonesia dan tetap keterima. Aku sendiri mengisi formulir LPDP dalam bahasa Indonesia, tapi esai aku dalam bahasa Inggris, dan itu aku rasa nggak menjadi masalah. Jadi kurang lebih segitu sharing dari aku. Kalau esai teman-teman udah jadi dan teman-teman butuh bantuan proofreading atau editing, teman-teman bisa kontak aku melalui Instagram aku di sini, dan bisa DM aku untuk aku bantu review esai teman-teman. Kurang lebih segitu sih sharing aku kali ini. Jangan lupa buat nonton video-video selanjutnya di mana aku akan sharing lebih banyak hal tentang seleksi LPDP. Dan kalau seandainya video ini membantu, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan klik the bell button ya teman-teman, biar gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Teman-teman juga boleh connect ke Instagram aku atau di LinkedIn aku buat dapat lebih banyak tips tentang applying ke beasiswa dan juga applying ke Harvard. Good luck for this application round and see you in the next video. Bye!